Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman siswa sekalian. Puji Tuhan ya, kita hari ini bisa ketemu walaupun via Zoom meeting yang secara terbatas secara ruang dan waktu, tapi kita bisa berkumpul di sini dengan sehat dan tentunya dengan semangat untuk belajar mekanika teknik dengan saya Ibu Talita Kumala yang bakal nemenin kalian dalam pembelajaran mekanika teknik hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita doa dulu biar sepanjang hari ini bisa terlaksana dengan baik pembelajarannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Oke, ada baiknya Ibu mau reminder lagi ya, untuk teman-teman siswa sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi yang udah Ibu berikan di grup kelas. Oke, mantap. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya nih, kira-kira nih, ada yang tahu nggak kita bakal belajar apa hari ini di mekanika teknik hari ini? Betul, kita bakal belajar tentang elemen-elemen struktur bangunan. Mantap. Oke, yang kedua, apa menurut kalian tuh ya, kalian sebutin aja yang kalian tahu. Kira-kira elemen-elemen struktur bangunan itu ada apa aja sih yang kalian ketahui? Ayo, boleh di-spill. Boleh kasih tahu aja semuanya yang kalian tahu tentang elemen-elemen struktur bangunan. Bebas. Uh, Mau bener mau salah itu nggak ada salah di sini. Oke? Kita semua belajar di sini. Oke? Oke. Iya betul banget. Ada kolom, ya ada lagi balok, fondasi, ada lagi rangka batang dan pelengkung. Mantap, 100 buat kalian semua. Mantap, pinter-pinter. Pada siap banget, semangat banget. Oke, tadi kan itu jenis-jenisnya ya. Yang terakhir yang Ibu mau tanyakan lagi, kenapa sih kita harus belajar elemen-elemen struktur bangunan di mekanika teknik? Padahal kalau kita tahu mungkin persepsi awal orang tentang mekanika teknik itu kan tentang pembelajaran yang kita tuh menghitung perencanaan kolom, kayak perencanaan balok gitu ya. Tapi kenapa kita harus tahu elemen-elemen struktur bangunan itu? Ada yang tahu kenapa? Nggak ada yang salah di sini ya, semuanya benar, sebutkan aja. Betul banget. Itu untuk mempermudah kita dalam proses perhitungan ataupun proses perencanaan sebuah struktur bangunan. Gampangnya gini, misalkan kamu disuruh untuk merencanakan ya, maaf, merencanakan atau merancang sebuah struktur balok, tapi kamu nggak tahu balok itu apa, itu kan pasti bakal ribet ya, dan itu bakal susah banget. Dan misalkan juga kamu disuruh menghitung rangka batang, tapi kamu nggak tahu rangka batang itu yang mana, kamu nggak tahu pelengkung yang mana, kamu nggak tahu balok yang mana, yang kolom yang mana, atap yang mana, kamu nggak tahu. Nah, itu bakal susah. Makanya kita harus belajar dulu apa aja sih elemen-elemen yang ada di struktur bangunan. Oke, mantap banget, semangat terus ya. Baik, kita bakal masuk ke materi tanpa berlalu lama. Baik, kita bakal masuk ke materi kita tentang elemen-elemen struktur bangunan. Baik, ini adalah materi kita ya dalam pembelajaran mekanika teknik, khususnya materi memahami dan menyajikan elemen-elemen struktur. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Baik, tadi kan kita sudah belajar ya, Ibu sudah tanya-tanya, menurut kalian tuh elemen-elemen itu apa aja sih? Kalau misalkannya kita main ke bangunan-bangunan, pasti kita bakal menemukan sebuah balok, kolom, tangga, dan pondasi. Tentunya yang di bawah tanah dia yang menahan semua beban-beban dari bangunan. Oke, jadi kasarnya struktur bangunan itu khususnya begini. Jadi pertama, balok itu yang memikul beban sepanjang batang dan menyalurkannya ke kolom. Lalu kolom akan menyalurkan beban tersebut ke pondasi. Makanya gaya yang bekerja pada balok secara transversal juga mengakibatkan balok melentur atau melendut. Sedangkan kolom pada umumnya menerima gaya aksial sehingga tidak melentur. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini adalah balok ya. Balok bisa kita lihat ini ada satu balok, ada yang lurus, ada yang miring.
Di sini balok ini terkena beban terpusat, dan ini yang pertama itu tegak lurus, yang kedua itu selanjutnya dia itu bebannya miring, ini kira-kira 45 derajat. Ini yang sebelah kanan adalah balok miring dengan beban merata, dan juga satu beban terpusat. Kalau kita lihat pada gambar ini ya, balok itu kan kalau kita lihat di bentuknya tuh dia berbentuk horizontal. Terus gaya-gaya yang bekerja pada balok itu bakal menimbulkan reaksi pada simpul atau perletakan gaya geser, momen lentur, gaya dalam, dan lendutan pada balok. Terus karakteristik balok ini juga ditentukan oleh jenis perletakan, ini peletakan ya, peletakan. Terus juga bentuk panjangnya, dan bahannya. Bahannya itu nanti kita bakal bahas. Gitu ya. Oke, next. Kalau kita lihat pada gambar ini ya, ini ada contoh balok, dan di sini ada orang sebagai beban. Dan kalau yang ini itu adalah penempatan balok biasanya di sini. Ini balok, di sini balok. Pokoknya yang horizontal itu selalu balok. Oke. Sebelumnya kan ibu udah bicara ya, kalau misalkannya balok itu kena beban, dia bakal mengalami yang namanya lendutan atau lentur. Bisa kita lihat di sini, ini ada contoh lentur atau lendutan daripada balok. Selanjutnya, apa sih prinsip kerja balok? Prinsip kerja balok itu adalah beban yang bekerja pada balok itu dipikul oleh elemen-elemen permukaan yang diteruskan pada elemen struktur sekunder atau kolom, dan selanjutnya diteruskan ke tumpuan atau fondasi. Semakin besar beban akan memperbesar ukuran balok. Untuk penempatan balok seperti yang ibu sudah bilang ya, kalau balok itu dia ada di sini. Ini balok. Kalau ini adalah kolom. Ya. Ini untuk bentuk backlisting pada balok. Baloknya di sini. Next. Selanjutnya balok sudah, kita masuk ke kolom. Apa sih kolom itu? Kolom itu adalah batang tegak lurus, tegak dari rangka, struktur yang memikul beban dari balok. Ini dibicarakan ya. Kolom ini tuh berfungsi sebagai penerus beban seluruh bangunan ke fondasi. Kalau kita lihat pada di sini, kolom itu yang ini. Ya, ini adalah balok ya, masih balok. Dan ini juga namanya kolom praktis pada bangunan sederhana, biasanya pada rumah-rumah tinggal. Terus kalau yang ini adalah kolom struktur yang biasanya itu pada bangunan bertingkat yang gede-gede, yang misalkan bangunan bertingkat yang lebih dari lantai 2, lantai 3 sampai ke atas itu biasanya pakai kolom struktur yang besar-besar. Oke, selanjutnya kalau kolom itu ada dua jenis ya, ada kolom utama dan juga kolom praktis yang tadi sudah ibu jelaskan di awal. Kalau kolom utama itu dia menahan beban yang ada di kolom tersebut. Di atas kolom tersebut berarti kan ada beban misalkan dari dari balok ya, misalkan itu ditahan oleh kolom utama. Sedangkan kalau kolom praktis ini tuh biasanya pengikat dinding. Misalkan di sini dinding gitu, nah itu pakai kolom praktis. Nah, dia itu pengikat dinding agar kestabilan dinding itu tetap terjaga. Ini kalau dari itunya, materialnya ada beton. Oh ya, kalau ngomongin material, ada beberapa material yang biasa digunakan untuk suatu kolom. Yang pertama itu ada baja, ada beton bertulang, atau juga kayu. Tergantung ownernya mintanya apa. Tapi bedanya, kalau pada beton bertulang itu adalah kombinasi dari baja dan beton. Lalu apa gunanya mengkombinasi? Mereka itu berbagi tugas ya kasarnya. Kayak misalkan bajanya itu menahan material sebagai material yang menahan beban tarik. Kalau misalkan beton, dia menahan beban tekannya yang bekerja pada struktur. Makanya kalau misalkan pada kolom dengan beton bertulang itu lebih kokoh atau lebih stabil gitu. Next. Setelah kita belajar kolom, kita juga harus tahu rangka itu apa. Rangka itu kasarnya adalah sebuah komposisi dari kumpulan kolom dan balok. Di sini ada kolom, ini ada balok ya, makanya disebut dengan rangka, dan juga itu disebut dengan rangka. Dan kolom di sini juga bekerja sama, yaitu sebagai penyangga beban dari balok ini. Sedangkan balok juga untuk horizontal yang berfungsi sebagai pemegang dan media pembagian lentur.
Oke, kalau buat rangka itu ada 3 jenis ya, biasanya kita temuin ada yang gable frame yang kayak gini, terus pelengkung yang mau kita bahas di sini, lalu ada portal asimetris, dia nggak sama. Oke, gayanya di sini. Oke, next. Selanjutnya kalau kita tanya gambar ya, di sini ada gambar sketsa di mana rangka itu biasanya rangka kolom mau pakai baja, beton atau kayu, biasanya tuh pakai ini, kayak begini rangka, biasanya pakai desain sketsanya. Kalau yang ini tuh udah setengah jadi ya, yang ini juga, ini tuh biasanya pakai profil baja untuk kolom dan balok gitu ya. Next. Terus kalau selanjutnya kita bakal belajar rangka batang. Rangka batang itu apa sih? Rangka batang itu adalah susunan-susunan batang yang lurus dan disambung di kedua ujungnya, sehingga membentuk satu kesatuan konstruksi yang kokoh atau stabil. Terus juga jenis konstruksi rangka batang itu sendiri adalah konstruksi rangka batang ada labil, statis, tentu, dan statis tak tentu. Kalau kita lihat pada gambar ini ada contohnya banyak ya, ada yang Pratt, Parker, Kittredge, Hugh, Calmer Black, Warren, Fink, dan selanjutnya. Ini biasanya ditemukan pada jembatan ataupun pada kuda-kuda rumah tinggal ya, kalau kita pada gambar sebelah kanan ini. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke rangka batang nih. Misalkan rangka batang itu ada dua ya. Tadi kita udah bahas ya kayak bentuk-bentuk rangka batang itu kayak gimana aja. Di sini rangka batang itu ada dua juga. Ibu kan tadi udah ngomong ya, kalau misalkan rangka batang itu ada yang statis tentu sama nggak tentu. Terus gimana sih caranya kita buat menentukan kesetimbangan rangka batang statis tentu itu? Biasanya kalau statis tentu itu kita pakai sigma V atau sigma gaya vertikal yang bekerja pada bangunan pada struktur ini yang vertikal. Terus sigma gaya horizontal itu lalu sigma momen. Ketiganya itu harus 0, maka akan memenuhi syarat keseimbangan dari rangka batang statis tentu. Lalu bagaimana sih untuk menentukan dia tak tentu ataupun tentu? Kita memakai persamaan S sama dengan 2K minus R. Lalu apa sih S itu, apa sih K itu, apa sih R itu? S itu adalah jumlah batang ya. Kalau kita lihat di sini, jumlah batang ini ada berapa? Nah, itu dihitung. Terus yang kedua itu ada K, itu adalah jumlah titik simpul. Titik simpul di sini adalah join ya. Join misalkan di sini nih, di sini adalah titik simpul. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu namanya titik simpul ataupun join. Lalu adalah jumlah reaksi. Jumlah reaksi yang bekerja pada bangunan itu berapa? Itu dihitung. Gitu ya. Baik, selanjutnya setelah kita belajar rangka batang, kita juga bakal belajar rangka batang, tapi bentuknya itu melengkung ya. Seperti pada gambar ini, pelengkung ini adalah sebuah struktur yang dibentuk dari elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik membentuk busur. Nah, struktur ini membentang suatu ruang sekaligus menampung beban. Jadi ada dua bentuk pelengkung. Ada yang pelengkung bawah, ada atas. Biasanya tuh ini tuh ditemukan di jembatan ya. Kalau kita sering lihat ada yang di sini, dia tuh pelengkungnya di bawah, terus kolomnya itu ada di sini, decknya itu ada di sini ya. Dan ini biasanya peletakannya aja. Kadang emang dibikin gitu. Terus yang kedua tuh ada contoh pelengkung atas, pelengkungnya di atas, decknya di bawah, dan tarnya ada penggantung. Dan di sini nggak ada kolomnya. Gitu. Gitu ya kira-kira selanjutnya. Selanjutnya pelengkung. Yang namanya struktur itu pasti kan punya namanya syarat kestabilan ya. Nah, pelengkung juga punya syarat kestabilan, yaitu seluruh penampang beban itu bekerja menahan gaya tekan akibat kombinasi beban keseluruhan, abutmen, atau dinding akhir mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyerap gaya diagonal yang besar pada dasar lengkungan. Baik. Biasanya pelengkung ini digunakan sebagai konstruksi jembatan dengan kondisi sungai dengan lebar yang cukup dan dasar sungai pada yang dalam juga sehingga sulit untuk membuat pilar di tengah jembatan. Ya, contohnya itu seperti yang ini. Ini kan sungai ini cukup lebar dan juga cukup dalam, jadi agak menyusahkan kita membuat sebuah pilar di sini, maka digunakan pelengkung pada jembatan ini. Begitu juga ini pada
pembuatan jembatan di daerah yang cukup curam, maka digunakan pelengkung untuk membantu pembentukan jembatan ini. Next. Baik, cukup segitu materi yang bisa Ibu jelaskan, kiranya bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi ataupun tugas, karena kalau tanpa tugas kita nggak tahu kemampuan diri kita dalam pemahaman pembelajaran ini. Oke, sebelumnya Ibu mau spoiler ya, kalau misalkannya evaluasi ternyata nilai kalian jelek, itu jangan buat berkecil hati, berarti pengetahuan saya masih seperti ini nih. Itu bisa dibuat jadi bahan evaluasi bahwa saya harus masih belajar dalam materi ini. Itu semua demi kebaikan kita semua. Oke. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun dibahas, boleh ya dipersilahkan. Silakan. Mungkin karena masih terlalu mudah ya, masih mudah dipahami. Ada baiknya ya kalau misalkan masih kurang paham juga, boleh ditanyakan melalui personal chat ataupun lewat grup kelas ya. Oke, untuk seperti yang bilang tadi, kita bakal mempunyai sebuah evaluasi ya buat kita mengerti seberapa paham kita pada materi ini. Oke. Selanjutnya kita evaluasi. Untuk evaluasi ini kita akan mengerjakan tugas ya. Tugasnya punya petunjuk seperti yang kerjakan soal ini dengan semangat dan antusias. Tugas ini individu, lalu tugas ini dikumpulkan minggu depan maksimal sehari sebelum pertemuan minggu depan di link Google Classroom yang akan Ibu berikan di grup kelas ya. Yang keempat yaitu semangat, jangan lupa semangat. Kita mulai saja ya kita tugasnya. Oke, tugasnya itu cukup gampang. Kalian teman-teman siswa semua hanya diminta untuk mencari gambar struktur bangunan dan jembatan, lalu identifikasi serta jelaskan spesifikasi balok, kolom, rangka batang, serta pelengkung dari struktur rumah atau jembatan tersebut. Jadi kalian teman-teman mencari sebuah gambar, lalu kalian jelaskan itu yang di mana letak balok, di mana letak kolom, rangka batang, pelengkung dari struktur rumah dan jembatan. Cari dua gambar ya, rumah dan jembatan. Lalu diidentifikasi, jelaskan material yang digunakan pada kolom tersebut itu apa, terus dan disajikan dalam bentuk makalah format PDF dan dikumpulkan ke Google Classroom yang akan diberikan nanti setelah ini. Gitu aja kali ya pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah paham ataupun salah pengucapan. Bu mohon maaf, kiranya pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan baik dan juga materi yang udah Ibu berikan bisa jadi pegangan dan juga manfaat buat kalian belajar mekanika teknik selanjutnya. Itu aja dari Ibu. Sebelum kita tutup, kita doa dulu ya, doa penutup untuk bersyukur kalau sampai hari ini, sampai detik ini kita masih ada kesempatan buat bertemu dalam pembelajaran mekanika teknik ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Doa selesai. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memperhatikan. See you next week. Dadah.